Lalu yang ketiga, wa tama'u minal ulama. Sifat tercela yang dibenci Allah adalah apa tuh? Sifat tamaknya dari kalangan alim ulama. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin jemaah yang Allah muliakan, alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap suasana dan keadaan dimanapun kita berada. Tentunya dengan sebuah alasan bahwasanya selama kita hidup, selama kita masih menghirup udara dan selama masih ada nyawa di dalam jasad kita, maka selama itu pula Allah tidak pernah henti-henti memberikan nikmat kepada kita sekalian. Yang mana nikmat ini Allah berikan, Allah bagikan secara rata tanpa pandang bulu, ya, yang berkaitan dengan nikmat yang sifatnya duniawi. Nikmat dapat rezeki, ya. Hari ini Allah berikan juga kesehatan, Allah berikan kita keleluasaan waktu. Ini Allah berikan bagi rata kepada siapapun. Kepada orang yang taat Allah kasih, kepada orang yang tidak taat, ahli maksiat juga Allah kasih. Ada orang beriman, ya, orang yang rajin sholat, rajin ibadah, dapat rezeki banyak. Orang kafir yang gak sholat, gak ibadah, bahkan jauh lebih banyak lagi. Ada orang ahli sholat, ahli ibadah, badannya sehat, bahkan orang yang gak pernah sholat pun ada yang dikasih lebih sehat lagi. Jadi kalau urusan-urusan seperti itu Allah bagikan rata. Ini dirahmati Allah, salah satu nikmat yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya, salah satu nikmat yang tidak Allah anugerahkan kepada yang lainnya, apa itu? Nikmat hidayah, iman Islam. Inilah nikmat yang secara khusus enggak dibagi secara rata, tapi nikmat yang Allah bagi pilihan saja. Yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada Allah orang-orang yang Allah kehendaki saja. Begitu pula Allah akan menyesatkan siapapun yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan dalam hidayah, amin ya rabbal alamin. Ya, kenapa kita mesti bersyukur atas nikmat hidayah? Kalau tanpa nikmat hidayah, kalau tanpa nikmat iman, demi Allah manusia tidak ada kekuatan sedikit pun untuk melakukan ketaatan yang sekecil apapun. Sholat subuh ini merupakan ketaatan ibadah yang berat, Pak. Enggak enteng demi Allah, ya. Karena banyak di antara saudara kita yang ngaku muslim tapi untuk sholat subuh berat. Ya, walaupun beliau-beliau ini sholat juga di rumah, tapi untuk sholat subuh berjamaah ini bukan perkara enteng, perkara berat. Ya, makanya subhanallah kita sekali lagi bersyukur karena Allah berikan hidayah. Salat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita semuanya, sosok manusia yang mulia Allah hantarkan, ya Allah utus ke muka bumi sebagai wasilah rahmatan lil alamin, kebaikan seluruh alam, dan juga menjadi asbab terselamatkannya kita manusia daripada minadz-dzulumati ilan nur, kegelapan kejahiliahan menuju hidayah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita haturkan pula kepada keluarga beliau, para sahabat, para sahabiah, dan juga seluruh umat yang istiqomah, ya, konsisten dalam rangka mengamalkan dan menjalankan syariatnya, kemudian juga menjalankan sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Baik para jamaah, sebelum kita melanjutkan, saya ingin mengulas sedikit, ya, mengulang supaya nyambung aja. Ini makalah yang ke-9 berkaitan tentang 10 sifat atau 10 perkara yang dibenci Allah dari 10 golongan manusia.
4 poin sudah kita bahas kemarin. Kita coba ulang sedikit ya. Wa qala ba'dul hukama, berkatalah sebagian ahli hikmah, asyratu khisalin yubghidu Allahu subhanahu wa ta'ala min asyrati anfusin, bahwasanya ada 10 perkara, ada 10 sifat tercela yang mana Allah benci, min asyrati anfusin, dari 10 golongan manusia. Apa yang pertama? Yang pertama al-bukhlu minal agniya, yaitu kebahilannya orang-orang kaya. Udah dititipin duit, dititipin, bukan dikasih Pak. Ya, tolong diluruskan nih. Jadi kalau ada orang kaya, dia bukan dikasih duit, tapi dititipin duit. Sama siapa? Sama Allah. Ya, jadi kalau ada orang kaya, bukan dikasih harta, tapi dititipin harta. Nah, cuman sayang ada sifat jelek daripada orang kaya, yaitu apa? Bakhil, pelit. Sementara kekayaan itu sendiri adalah amanah titipan daripada Allah yang sebetulnya merupakan hak orang yang apa istilahnya? Memang dalam syariat jadi mustahik. Banyak orang-orang yang dhaif secara ekonomi, du'afa, banyak fakir miskin, anak-anak yatim, lembaga pendidikan atau sarana ibadah yang sedang membutuhkan dana, sebetulnya itu hanya saja Allah lewatkan ini rezeki lewat orang kaya dulu gitu, ditipin. Kalau bahasa bebasnya, Pak, ini harta tolong ya saya titipin ke Bapak, tapi tolong nanti bagikan sama si fulan, si fulan, si fulan. Diterima, tapi setelah terima diakui, oh ini punya saya, terserah saya. Nah ini dia nih kekeliruan. Padahal semua adalah titipan. Nah, jadi sifat yang pertama al-bukhlu minal agniya, pelitnya orang-orang kaya. Padahal sebetulnya kalau dikurangin ya, kalau Quran kan dalam syariat hanya mengambil 2,5%. Itu dalam tinjauan fikih Pak, tinjauan fikih. Walaupun dalam bahasa Quran itu sebetulnya lebih daripada itu. Kalau lihat arti gitu, wa anfiqu mimma razaqnakum, minma ini artinya nis itu artinya sebagian berarti setengah. Sebetulnya Allah ini kalau nyuruh kita jangan tanggung-tanggung, kalau kita punya 100 juta keluarin 50 juta sedekahin, berat banget. Tapi berdasarkan hukum fikih cukup 2,5, itu pun beratnya luar biasa, betul nggak? Iya. Itu yang pertama. Wal kibru minal fuqara, apa yang dibenci? Yang kedua sombongnya orang-orang fakir. Udah fakir, fakir ini berarti di bawahnya miskin, fakir. Jadi miskin agak mendingan, fakir di bawahnya. Apa bedanya fakir dengan miskin? Ya, bedanya kalau miskin dia punya pekerjaan, ya, dia punya penghasilan tapi tidak mencukupi kebutuhan. Ada tukang becak, mangkal, ya, mangkal di depan perumahan. Zaman ayeuna, zaman sekarang orang udah pakai Gojek, telepon, aplikasi, datang, nggak usah banyak ngomong, depan rumah pula, ya. Sementara tukang becak masih ada nongkrong di depan tanpa aplikasi, angin-anginan, kadang ada kadang enggak. Ya, orang sekarang udah malas keluar rumah, udah nongkrong aja di rumah, datang aja ojol. Gitu kan? Simple. Tukang becak masih mangkal juga, konsisten dia istiqomah. Sehari paling banter dapat 20.000. Sementara orang yang dalam tanggungan keluarganya anaknya 5. Logika kita Pak, 20.000 cukup apa ya buat anak 5, belum istrinya. Nah ini kategori miskin, dia punya penghasilan tapi tidak mencukupi kebutuhan. Nah, fakir itu apa? Fakir lebih parah lagi ya, artinya dia tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya karena memang tidak punya penghasilan. Jadi fakir hadirin.
Nah ini dikatakan al-kibru minal fuqara, sifat tercela, sifat yang dibenci Allah ada apa tuh? Udah fakir nyombong. Kalau ada orang kaya nyombong rada mending ya Pak ya, ada yang disombongin. Ya, apa yang disombongin orang kaya? Oh banyak, duitnya banyak, rumahnya bagus, mobil mentereng, aset di mana-mana, jabatan tinggi, pantas. Tapi kalau orang miskin apa disombongin? Ya, ini contoh nih. Makanya kita ketawa aja ya, lucu gitu lihat orang miskin, lihat orang fakir sombong. Ditanya, Mang, Mamang sombong, apa yang disombongin? Oh saya sombong karena saya paling fakir di dunia. Wah itu merada-rada ya. Lalu yang ketiga, wa tama'u minal ulama, sifat tercela yang dibenci Allah adalah apa tuh? Sifat tamaknya dari kalangan alim ulama. Tamak di sini berkaitan dengan materi, dengan duniawi. Ya. Sesuatu yang boleh dikatakan sangat bertentangan dengan fitrah yang namanya ulama. Kenapa? Karena ulama ini identik dengan kezuhudan. Ya, apa kezuhudan ini Pak? Sifat sederhana. Ya, ulama ini punya sifat zuhud. Apa zuhud? Sifat sederhana. Yang mana ulama dengan sifat zuhudnya lebih mengedepankan nilai-nilai akhirat, lebih menonjolkan daripada akhirat daripada menonjolkan duniawinya. Makanya sangat disayangkan sebetulnya ya, sangat disayangkan dan kurang etis dipertontonkan di halayak publik apabila ada orang ngaku ulama tapi pamer mobil mewah, pamer rumah mewah, pamer istrinya yang cantik, pamer aset, pamer ini, kayaknya nggak enak banget kedengarannya gitu. Terlalu bertentangan dengan nilai-nilai keulamaannya. Sebab apa yang diajarkan ya Allah dan Rasulnya, ulama adalah sosok yang harus jadi panutan dalam kesederhanaan. Subhanallah ya Pak, kita respect lah ya dengan ulama-ulama yang dari segi penampilan rumah sederhana yang jadi panutan nih. Tapi kalau ada orang ngaku ulama tapi pamer ya barang-barang mewah, ini respect kita jadi hilang nih. Kenapa? Nggak pada tempatnya. Kalau selebritis, artis Hollywood ya, artis apa kek, terserah mau pamer apa, terserah lu kan ibaratnya, bukan ulama gitu. Nah, ini kali lagi yang dibenci oleh Allah, sifat yang dibenci, wat tama' minal ulama, ada orang ngaku ulama tapi tamak dunia. Lalu yang keempat, waqillatul haya minan nisa, minimnya rasa malu di kalangan wanita. Bahkan lebih ironis lagi, bukan minim tapi semakin hilangnya rasa malu. Malunya bukan kurang lagi, hilang sama sekali. Nauzubillahi min dzalik. Ya, kita lihat fenomena sekarang ini nih terbaru ini. Ya, di mana ada fashion show, bahasanya begitu. Apa fashion show Pak? Ya, pertunjukan pakaian, di mana wanita menjadi objek tontonan. Yang dipertontonkan bukan pakaiannya, tapi justru lebih ditonjolkan auratnya. Betul ya? Ada namanya fashion show baju renang. Orang nonton bukan baju renangnya, tapi yang pakai baju renangnya. Fashion show pakaian pantai, yang dilihat bukan pakaian pantainya, yang dilihat siapa yang pakai baju pantainya. Betul ya? Ini zaman sekarang. Siapa tuh? Rata-rata perempuan. Tanpa rasa malu, bahkan nyaris hilang rasa malunya. Kita lihat lagi fenomena ya, di TV-TV kita lihat betapa agresifnya wanita dalam bermaksiat. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Nah, ini salah satu fenomena akhir zaman kata Nabi, di mana perempuan banyak berpakaian tapi telanjang. Saya yakin Pak, kalau perempuan masih berakal sehat dan masih punya iman, nggak berani dia telanjang, betul nggak? Ya Pak ya. Yang namanya perempuan itu fitrahnya rasa malunya tinggi lebih daripada laki-laki. Punten, kalau laki-laki orangnya cuek, bebek, bodoh teing gitu. Orang laki-laki tuh
Dan perempuan fitrahnya tuh rasa malunya tinggi, rasa malunya tinggi, menjaga kehormatan dirinya, menjaga fitrahnya, itu yang betul. Tapi yang terjadi sekarang justru banyak wanita yang ngumbar aurat, hilang harga diri. Makanya jangan aneh, sering terjadi dan kita dengar peristiwa-peristiwa yang kurang mengenakan. Apa di antaranya kasus pemerkosaan, apalagi kasus pelecehan seksual, apalagi kasus pencabulan. Ya, itu rata-rata terjadi memang karena di luar kesengajaan, hanya saja laki-laki ada kesempatan gitu. Kok gimana nggak terjadi? Wong perempuannya mancing-mancing, kok bisa begitu? Iya, karena perempuannya berpakaian seperti telanjang. Iya. Fitrahnya laki-laki, fitrah Pak, nggak pandang bulu semualah. Fitrahnya laki-laki seneng sama yang cantik-cantik. Apalagi kalau ini laki-laki didorong oleh syahwatnya, libidonya, birahinya kenceng. Udah jarang ibadah, jarang sholat, yang dimakan barang haram pula. Lihat perempuan cantik, menonjolkan auratnya, angges kau ubun-ubun lompat ke sini kepala. Hilang akal sehat, yang terjadi adalah udah deh. Kalau nggak perkosaan, pelecehan seksual. Nauzubillahimin. Nah, kenapa ini terjadi? Lagi-lagi karena wanita itu sendiri, ya, ketika keluar rumah tidak menjaga adab dalam hal berpakaian. Ya. Kenapa? Karena hilangnya rasa malu. Keluar rumah dengan baju ketat, nggak malu dia dilihat sama orang itu badannya. Ya. Keluar rumah dengan dandanan yang menor-menor, nggak malu dia jadi pusat pandangan orang lain. Padahal orang yang, kalau wanita yang pemalu itu keluar rumah dengan tutup aurat sempurna, baju longgar. Niat berpakaian bukan hanya untuk menonjolkan kecantikan diri, berpakaian bukan untuk mempertontonkan aurat, tapi berpakaian semata-mata melaksanakan perintah Allah dan tutup aurat supaya orang tidak lihat aurat. Maka bajunya longgar-longgar, warnanya pun gelap-gelap, ya. Tidak ada pernak-pernik yang bikin orang menjadi tertarik pengen lihat. Nah, ini orang yang paham nih, perempuan nih. Ya, jadi berpakaiannya bukan untuk mempertontonkan aurat, tapi menjaga kehormatan diri. Itu yang keempat. Nah, masuk yang kelima sekarang. Wa hubbud dunya minasyuyuh. Sifat yang Allah benci. Sifat yang Allah benci apa tuh yang kelima? Hubbud dunya minasyuyuh. Orang-orang tua yang masih cinta dunia. Udah tua tapi masih sibuk urusan dunia. Padahal manusia itu kan ada masanya ya Pak. Saya ulang, manusia itu dibagi 3 masa. Yang pertama pagi, yang kedua siang, yang ketiga sore. Sore, saya sebut 3 dulu. Pagi ketika dia masih kecil, masih seger Pak, betul nggak? Wih, pagi begini seger nggak tuh? Oh, seger banget, adem gitu ya, enak buat olahraga. Ya. Lalu siang, masa dewasa, sibuk bekerja, cari nafkah, pontang-panting bisnis, ya. Belum lagi tambah pusing ngurus anak, ngurus ini, ngurus itu. Panas itu artinya sepaneng lah bahasanya, keur memojona lagi repot-repotnya tuh siang. Sore ini ketika usia kita sudah sepuh, sudah mulai badan ringkih ya Pak, udah mulai, kalau ibarat istilahnya itu kalau sore itu waktu sudah mulai dingin dan waktu sudah mulai menjelang malam, udah mulai gelap-gelap gitu. Beda dengan siang, kalau siang terang banget semua kelihatan. Tapi kalau sudah mulai sore, sudah mulai redup, badan sudah mulai pegel-pegel, mata sudah mulai udah mulai kacamata nih saya Pak. Dulu waktu sebelum 40 tahun masih kencang baca kitab, sekarang tulisan begini udah nggak kelihatan, mesti pakai kacamata. Nah, ya udah +2 nih, udah mulai naik. Apalagi Pak, keluhan badan semakin bertambah, ada yang kena encok, ada yang kena gula darah, ada yang kena kolesterol, ada yang kena diabetes, ada yang kena macam-macam, sudah mulai banyak keluhan ketika sore hari. Ya. Nah,
ketika orang sudah memasuki masa sore, sebetulnya itu warning daripada Allah. Manusia, hari mana teh bukan jelma ngoradei, kamu teh bukan orang muda lagi, sudah mulai banyak keluhan. Pertanda apa? Pertanda ini sore adalah waktu kita menjelang waktu malam. Ya. Jadi sore adalah apa, Pak? Adalah waktu di mana kita menjelang masuk waktu apa tuh malam? Malam ini adalah simbol kematian. Waktunya istirahat. Nah, banyak orang hari ini hadirin, ya, badannya sudah masuk fase sore, tapi masih perasaan masih siang aja gitu. Padahal udah sore. Waktu malam maghrib udah deket, tapi masih sibuk aja. Wah, ini dia nih. Padahal Allah ngasih waktu sore itu tahu apa, Pak? Untuk menjelang istirahat. Kesibukan dunia kurangin, di depan kamu sudah deket sama maghrib, persiapan malam. Persiapan malam. Sebab kalau kamu sudah masuk waktu malam, otomatis apa yang kamu usahakan bakal ditinggalkan. Begitu kira-kira. Ya, Allah kasih kita masa tua sebetulnya untuk persiapan. Udahlah, tongoyo teuing urusan dunia, capek. Sekarang persiapan aja, banyakin ibadah, bentar lagi masuk liang lahat. Makanya Nabi benci banget sama orang tua, udah tua, masih aja urusan dunia. Masya Allah, ngaji nggak pernah nongol, sholat nggak sempat, udah tua. Padahal ya, nah Quran sendiri tadi sebutkan, dibaca oleh imam kita, alhaakumut takasur. Orang kalau obsesi ke dunianya tinggi, alhaakumut takasur, berlomba-lomba dalam urusan dunia. Orang kalau udah cinta dunia, Pak, udah tua pun nggak sadar dia, wah ini saya belum sampai target nih. Otaknya targetnya dunia saja, nggak sadar usia udah tua. Nggak sadar orang udah sepuh. Nggak sadar sudah mulai banyak keluhan, tapi karena obsesinya dunia, yang jadi patokan dunia, wah ini kita belum bikin kantor cabang di sana, padahal cabangnya udah banyak banget itu kantor. Udah punya kantor pusat, cabangnya udah 5, tapi punya obsesi, saya sebelum tahun ini mesti punya kantor cabang sekian lagi. Nggak sadar udah tua. Alhaakumut takasur. Banyak orang berlomba-lomba terobsesi dengan kemewahan dunia. Sampai kapan tuh orang sibuk cari dunia? Allah bilang, hatta zurtumul maqabir. Ya, kalau orang sudah mabok dengan dunia, lupa dengan waktu, lupa dengan umur, terus aja sampai kapan stopnya? Allah bilang, ada waktu stopnya, ada waktu berhentinya. Kapan? Hatta zurtumul maqabir. Kalau mulutnya sudah disumpal dengan tanah, atau dengan kata lain jasadnya masuk liang kubur, berhenti itu obsesinya. Ay, subhanallah ya. Ayo Pak, kita jadi orang-orang sadar. Ada masanya ya Pak ya. Ada masanya kita sibuk dengan dunia, tapi ingat, udah masuk sore itu persiapan. Ya, seperti Bapak lah. Kita belajar dari petani, Pak. Pak petani ini yang subhanallah ya, kebetulan mertua saya petani. Jadi saya tahu banget gitu karakter petani. Bagaimana keluh kesahnya, masalahnya dan sebagainya, sedikit tahulah. Nah, saya perhatikan bapak mertua saya ini dari pagi dia sekitar ya habis isrok gitu. Jam 7 berangkat ke ladang, nyangkul. Ya kadang saya suka nemenin juga tuh kalau lagi panen doang, panen jagung nemenin Pak. Nyangkul jagung saya nggak mau sih, gatel. Nah saya perhatikan siang beliau pulang, duhur, habis duhur berangkat lagi. Itu ya asar atau sedikit waktu asar dia pulang. Udah pulang dia, pulang asli pulang. Setelah itu apa? Bah tos uih mohon pulang. Setelah itu asar sibukan di rumah, kemudian persiapan mandi dan sebagainya, berangkat ke masjid. Kan enaknya begitu ya Pak ya. Pulang ke rumah beres-beres, mandi-mandi, rapi-rapi. Kenapa? Persiapan berangkat sholat maghrib. Kan enak kelihatannya, ada persiapan prepare-nya. Itu kan pelajaran buat kita Pak. Sesibuk-sibuknya kita ada masa kita untuk beres-beres, persiapan diri.
Kenapa? Akan menghadapi kehidupan yang di situ tidak ada intervensi orang lain. Di situ kita mandiri, bergantung kepada amal perbuatan kita masing-masing. Apa itu? Kehidupan akhirat. Maka sebelum kita menghadapi masa itu, ayo prepare sekarang apa yang mesti kita bawa. Orang sibuk dengan urusan-urusan dunia yang bakal dia tinggal, lupa dengan kehidupan yang bakal dia alami selama-lamanya. Nauzubillahimin dzalik. Jadi yang dibenci apa? Cinta dunianya orang yang sudah tua. Udah tua muda lah, ganti judul, otaknya tuh diputer gitu. Wah, dunia udah diganti deh. Dunia udah ada, ya. Harta udah ada, aset udah cukup, persiapan mati ini. Masa tua lewati, sibukan dengan ibadah. Anda rezeki bagi-bagi sedekah tuh buat orang yang butuh. Fa insyaallah ya. Waktu kita masa-masa tua ini bukan hanya ngumpulin duit, sibuk mikirin buat warisan anak, Pak. Banyak orang sekarang berpikir nyari duit katanya buat anak. Anak itu punya rezeki masing-masing. Bapak jangan sibuk ngurusin anak tapi lupa diri sendiri menghadapi kematian. Betul Pak? Banyak orang tua yang mati meninggalkan harta warisan banyak, yang seneng anak bapaknya dilupain. Betul? Nauzubillah, ini orang tua yang rugi betul nih. Rugi kuadrat Pak. Rugi kuadrat Pak. Udah dia hidup lupa ibadah, udah dia hidup nggak ada amal soleh, mati dilupain anaknya, nggak didoain. Namanya rugi kuadrat. Mau begitu Pak kira-kira? Mau begitu? Obsesi pengen punya harta banyak katanya buat warisan anak-anak, anak menikmati warisan kita dilupakan. Nauzubillah min dzalik. Sebab kalau kita mati Pak, nauzubillah, meninggalkan harta banyak tapi tidak meninggalkan anak soleh, demi Allah bapak bakal nangis darah itu. Apa nangis darahnya? Nyesel. Aduh, kalau tahu begini mengapain saya cari duit banyak-banyak buat anak enak-enakan makan harta warisan, kita dikubur dilupakan, nggak pernah didoain. Nauzubillahimin dzalik. Ya, ada masanya lah Pak. Silahkan sibuk-sibuk dunia, tapi ada masanya. Kalau udah masuk waktu sore persiapan gitu, kurangin kegiatan duniawinya, lebih banyak taqarruban ilallahnya. Lalu yang keenam, wal kasalu minasubban. Yang dibenci Allah itu apa? Sifat malas dari generasi mudanya. Waduh, nih zaman sekarang begitu ya Pak. Beda dengan zaman kita dulu. Kalau sekarang kan zaman Android, zaman digital kalau bahasanya ya, zaman serba canggih. Semua bisa terpenuhi hanya dengan satu tombol, dengan sekali klik. Zaman sekarang mungkin satu sisi ada manfaatnya, lebih efektif, lebih efisien waktu, lebih simpel, sederhana. Tapi di sisi lain dampak negatifnya menimbulkan sifat kemalasan, orang ogah capek. Betul Pak? Orang ogah keringetan sekarang Pak. Kan saya contohkan tadi, zaman dulu nih, kita kalau mau naik ojek kita mesti jalan dulu ke depan, betul nggak Pak? Mesti jalan dulu ke depan gang begitu. Kadang-kadang jauh banget baru ketemu ojek dulu. Ya, dulu. Sekarang sambil begini habis mandi juga buka thread. Datang deh tukang ojeknya. Ini sekarang udah serba androidisasi ya. Serba digital ya. Sekali tinggal pencet datang. Nah, secara tidak sadar kemalasan semakin meningkat. Apalagi anak-anak muda sekarang ya sudah terkontaminasi pemikirannya ya, dimana lihat zaman sekarang sudah serba simpel, anak-anak pun sama Pak. Anak-anak sekarang kalau ngumpul beda dengan kita dulu. Kalau kita dulu kalau ngumpul Pak, banyak kegiatan anak-anak. Sekarang anak-anak ngumpul bukan ngumpul biasa, sibuk pada diam pegang HP semuanya. Ya, anak sekarang tuh. Dulu zaman kita remaja ngumpul di musola, bener ngumpulnya tuh kegiatan, ada kegiatan. Zaman sekarang ngumpul di musola tapi HP semua pada mojok. Ya Allah Robbi, itu zaman sekarang ya. Dan ini dampaknya apa? Semakin anak menjadi malas. Nah, ternyata Allah enggak suka dengan sifat kemalasan itu sendiri. Ini sebuah tantangan buat kita Pak, buat orang tua menyikapi zaman. Ya, kita tidak bisa lari dari perputaran zaman, nggak bisa. Memang zaman harus begini. Cuman kita mesti mensiasati, sebagai orang tua nih harus cerdik, harus pandai mensiasati supaya anak tidak terjebak dengan penyakit semacam ini.
yang membawa anak kepada sifat malas untuk berbuat, malas untuk ibadah, apalagi malas untuk berprestasi. Ini tantangan buat kita nih. Ya. Mendorong anak untuk tetap giat belajar gimana pun caranya. Jangan sampai gara-gara Android, jangan dengan HP anak lupa ibadah. Tantangan buat kita nih. Ya, karena jangan sampai anak kita ini tumbuh berkembang dalam suasana kemalasan. Kenapa? Karena dalam kitab Mafhudat mengatakan ijhad wala taksal fanadamatul uqbali mayatakasal. Ini dalam kitab Mafhudat, bersungguh-sungguhlah kamu wala taksal, jangan kamu malas. Kenapa? Fanadamatul uqbali man yatakasalu, karena penyesalan adalah buah bagi orang yang hari ini mungkin anak belum ngerasain, tapi nanti kalau sudah dewasa, sudah besar, baru dia akan sadar, oh gara-gara kita dulu malas, akhirnya apa? Justru ujung-ujungnya nyesel. Lalu selanjutnya yang ketujuh, wal jauru minas sultan. Hal yang dibenci oleh Allah apa itu? Sifat dolimnya para pemimpin. Sering saya sampaikan apa itu dolim. Dolim itu wad'u syai'in laisa fi makanih, lawan kata daripada adil. Kalau adil itu wad'u syai'in fi makanih, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sementara dolim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Pemimpin adalah hak orang yang diberikan hak kewenangan untuk membuat sebuah kebijakan. Ya, baik untuk kemaslahatan umum, ya, kemaslahatan agama, itu pemimpin. Jadi baik buruknya masyarakat tergantung pemimpin. Kenapa? Karena dia ya ibaratnya nahkoda yang mengarahkan kemana nih kapal akan berlayar, kapal akan mengarah. Baik buruknya satu masyarakat tergantung pemimpin. Maka pemimpin yang dolim secara tidak sadar akan mengarahkan manusia, rakyatnya masuk ke dalam jurang kehancuran. Makanya ketika ada orang diberikan wewenang, diberikan amanah kepemimpinan dan dia berbuat dolim, ini adalah sifat yang tercela dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ke berapa? 8. Wal jubnu minal guzati, sifat pengecutnya, penakutnya tentara. Tentara ini siapa, Pak? Ya pasukan. Ya dibenci, udah dia diangkat jadi pasukan, tapi timbul sifat penakutnya. Kalau penakut sini, Pak, penakut sini bukan berarti takut hanya menghadapi musuh, tapi penakut ini takut dipecat. Nah, sekarang ini kan terjadi, Pak, ya, kasus-kasus ya yang mengatasnamakan penegak hukum tapi ternyata terlibat dalam tindak kriminal. Betul nggak? Alasannya satu, takut dipecat sama atasan, pengecut juga itu namanya. Jadi takut ini bukan berarti takut nembak, takut perang, tapi takut kehilangan jabatan juga namanya penakut gitu. Padahal kalau orang yang sudah menyatakan pemberani, lahir batin dong mesti berani. Lahiriahnya ada musuh datang, ada pain, batinnya diancam dengan sesuatu yang bisa menghilangkan jabatan. Jangan takut, yang hak dibilang hak, batil dibilang batil, dengan segala risikonya tentunya, ya. Makanya subhanallah, pemberani ini sekali lagi, Pak, bukan harus jago berantem, pandai menembak, ya, pandai bertarung, tapi orang yang berkomitmen, orang yang konsekuen termasuk pemberani. Kenapa? Berani menghadapi segala resiko. Subhanallah, ya. Kemudian yang ke-9, wal uzbu minaz zuhad. Sifat yang dibenci oleh Allah adalah sifat ujubnya orang-orang yang merasa juhud. Ujub, tahu ujub? Ujub ini penyakit hati, Pak. Ya, ada sombong, ada ujub. Kalau sombong itu adalah takabur, kelihatan banget, fisiknya kelihatan, omongannya kelihatan, bahasa tubuh kelihatan, itu takabur, itu sombong. Tapi kalau ujub adalah sombong yang gak kelihatan di dalam hati, bangga diri. Nah, siapa yang jelek ini adalah orang yang zuhud, orang yang sebetulnya sepertinya mempertontonkan kesederhanaan, tapi hatinya ada perasaan bangga diri. Bahasanya gini kira-kira, wah kayaknya cuma saya doang nih yang jadi orang soleh di sini, yang lain gimana nih? Nah, itu namanya ujub dalam hati. Dia merasa soleh. Orang soleh merasa soleh, itu penyakit yang Allah benci juga.
Wah gimana nih yang lain kok sedekahnya kecil nggak kayak aneh, cuma 10.000, 100.000, aneh 100 juta. Itu juga sama tuh. Orang merasa baik, orang merasa paling hebat, orang merasa paling soleh. Ini jelek nih, dan ini pun dibenci oleh Allah. Terakhir yang 10, warriya'u minal ibad. Riyanya orang-orang yang merasa ahli ibadah. Riya artinya apa Pak? Riya itu kecenderungan pengen ditonton, dilihat, diperlihatkan sama orang. Orang tahu dengan kebaikan kita. Ya. Orang ibadah, ahli ibadah, tapi ada kecenderungan dilihat orang, dipandang orang, dipuji orang, disanjung orang. Ini juga dibenci. Padahal Pak, kalau urusan ibadah dengan urusan muasyarah beda. Kalau muasyarah, mohon maaf, muamalah itu kan harus Pak ya. Contoh begini. Kita disuruh dinas luar sama bos. Ini urusan muamalah nih, urusan kantor. Pak, tolong ya, ini ada proyek. Bapak tolong survei ke sana, ya. Tolong survei Pak. Cek barangnya, cek lokasinya benar apa enggak? Oh siap Pak. Bapak berangkat ke lokasi. Kemudian Bapak laporan, Pak, saya sudah sampai Pak. Tugas sudah saya laksanakan. Itu riya bukan? Bukan. Kita melakukan satu pekerjaan, prestasi, kemudian laporan, itu riya bukan? Bukan, itu muamalah, karena urusannya sama atasan. Muamalah judulnya, mesti dilaporin. Hasil kerja Bapak mesti dilaporin. Kalau perlu di selfie, Pak, ini Pak hasilnya, boleh juga, namanya juga muamalah. Betul? Tapi kalau urusan ibadah jangan. Urusan kita dengan Allah nggak usah dipertontonkan sama orang. Berat, karena apa? Urusan kita dengan Allah. Ini kan lain. Ada orang ahli ibadah, dikit-dikit cekrek, dikit-dikit cekrek. Mau sholat, cekrek, sholat yuk, begitu katanya. Mau ngaji, cekrek, Qur'annya diliatin deh, cekrek, ngaji yuk katanya. Mau tahajud itu sama, jam 2, cekrek, tahajud yuk. Kira-kira orang nebaknya apa? Sombong banget sih lo, begitu. Kenapa? Urusan ibadah kok udah ekspos, padahal urusan ibadah urusan siapa? Urusan kita dengan orang lain, gak usah intervensi. Emang kalau kita ekspos orang, emang untung kita apa coba? Nggak ada. Paling pujian pun sebetulnya racun, ya betul ya. Nauzubillahimin. Baik, 10 poinnya apa ya? Sudah selesai. 10 sifat yang Allah benci dari 10 golongan manusia. Semoga Oh gitu. Ya. Ya. Baik, sebelum ditutup nih ada request. Udah kayak radio nih Pak, ada request Pak. Ya, nggak apa-apa ya. Requestnya request doa. Kita doakan buat keluarga Ibu Muridah K15 nomor 1. Khususnya kita doakan ya buat Ibu Sarmingah binti Santarwi. Kemudian juga Santarwi bin Fulan, Mbah Darpen binti Arsadikrana ya, Asma Wirya bin Arsadikrana. Ya, kita bacakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah meninggal semua apa gimana? Sudah meninggal semua. Oh iya, baik. Saya takutnya ada yang masih hidup, ilaruhi lagi nanti. Oh, gue masih hidup, ilaruhi katanya. Dikomplain saya pulang-pulang. Pak, saya masih hidup Pak. Jadi saya tanya dulu Pak, udah meninggal belum gitu kan? Karena pernah ada begitu Pak, dikasih nama, tolong doain, ternyata yang di bawah masih hidup. Wah dikomplain habis ngaji saya, Ustaz saya masih hidup katanya. Bapak nggak ngomong sih saya bilang. Baik, kita doakan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala hadinah wa ala kulli salih khususan ila ruhi Ibu Sarmingah binti Santarwi, Husain ila ruhi Santarwi bin Fulan, Husain ila ruhi Mbah Darpen binti Arsadikrana, Husain ila ruhi Asma Wirya bin Arsadikrana, Husain ila ruhi Waryadi bin Rasban, Husain ila ruhi Dasini binti Sanadi, Husain ila ruhi Marsini binti Asma Wirya, wa khususan Hengki bin Tekun Hidayat, Husain ila ruhi Erwin Afandi bin Nurrahman, Ghafaratu nubahum askanahumul jannah, syaulilah walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا محمد وسلم تبارك على كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ma fi na'muika fi masidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dunubana wa li walidina warham kama rabbawna shighara wa li azwajina wa li auladina wa dhurriyyatina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma rabbana taqabbal wa awsil sawama qara'na min suratil ikhlas min suratil fatihah hadiyatan nazilatan barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyatil kiram wa ila jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fanhum. Allahumma la tahrimna ajrahum ولا تفتنا بعد واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل قبورهم وقبورهن روضة من رياض الجنان ولا تجعل حفرة من حفر النيران. اللهم يا الله إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وصحة في البدن وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا الله بحسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ من الجبن والبخل ومن غلبة القهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وقنا بفضلك عمن سواك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فلك سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Dengan barokah doa surah Fatihah kita baca, ya almarhum almarhumah yang sudah mendahului, khusus yang harus kita baca, ya Allah ampuni seluruh dosa-dosanya, Allah terima, Allah qabul seluruh amal-amal ibadahnya, dan Allah tempatkan di alam barzah di tempat yang mulia, mendapatkan nikmat kubur dan dijauhkan daripada siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha